Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Vera Omarisa, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Musyarawat, Provinsi Sumatera Selatan. Video ini adalah video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, setiap anak itu terlahir unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, kebiasaan, dan gaya belajar, serta pola pikir dan kemampuan literasi serta numerasinya pasti berbeda-beda. Disinilah kita sebagai guru dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman dan bahagia saat belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, selanjutnya mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid itu berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara anak yang satu dan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian berbicara dengan wali kelas murid sebelumnya. Yang keempat, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran itu ada 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasi ketiganya. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menuntun dari standar kurikulum tersebut. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah lakukan atau pahami dengan cara membedakan atau memodifikasikan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, dan penerapan serta pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu ada. Dan antara modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif
inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 itu terdapat pada pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1 yang telah saya sampaikan. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Ainri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.